Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat dulu ya untuk kemenangan Persib Bandung yang sudah menyelesaikan pertandingannya di putaran pertama dengan memenangkan pertandingan melawan Persija Jakarta dengan skor 1-0 hasil dari gol dari Beckham Putra ya. Oke teman-teman, tapi itu bukan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas adalah apakah betul Persib itu datang hanya untuk mengacak-ngacak settingan liga, dan apakah betul liga itu sudah disetting teman-teman sehingga Persib disebut ya ini dalam channel ini dari channelnya Icam Sport ya, ini channelnya biar kalian lebih puas melihatnya, kalian masuk aja ke channelnya langsung biar nanti lebih lengkap itu di sana ya, Icam Sport Triple M ya. Ya nanti di situ kalian bisa melihat videonya dengan sempurna ya, keseluruhan. Oke teman-teman, kita lihat saja videonya. Apakah betul Persib itu datang hanya untuk mengacak-acak settingan liga? Oke, kita lihat videonya. Di awal musim, mari kita jujur pada diri sendiri. Super League atau Liga 1 sempat terasa hambar. Bukan karena kualitasnya turun, tapi karena ceritanya seperti sudah bisa ditebak sejak awal. Sebuah cerita yang semakin menguatkan bisik-bisik lama, bahwa liga ini seolah sudah disetting sejak awal. Bahwa juara bukan ditentukan di lapangan, tapi sudah dituliskan jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Dan setiap rangkaian kejadian yang muncul, bukannya mematahkan kecurigaan itu, justru perlahan memberi alasan bagi orang-orang untuk berkata, mungkin mereka tidak sepenuhnya salah. Kalian bayangkan saja, pekan demi pekan berjalan, dan sampai pekan ke-13, Borneo FC tidak pernah kalah, bahkan tidak pernah imbang. 13 pertandingan, 13 kemenangan, dengan hasil yang selalu. Ya, disclaimer dulu ya. Video ini dari Icam Sport ini di pertandingan Persib melawan di sempurna. Buat waktu bertanding melawan Persija. Sekali lagi bukan karena kualitas liganya yang turun, tapi karena ceritanya seperti sudah bisa ditebak. Karena klub asal Kalimantan itu berdiri terlalu jauh di depan. Bukan cuma dominan, mereka terlihat tak tersentuh. Seolah liga ini hanya menunggu satu kesimpulan. Ya sudah, musim ini giliran Borneo yang juara. Sementara itu rival-rival yang seharusnya memberikan warna justru goyah. Persib Bandung sang juara bertahan datang ke musim baru bukan dengan langkah gagah, melainkan dengan langkah yang tertatih. Menang susah, konsistensi belum ketemu, tekanan datang dari mana-mana. Bahkan di awal kompetisi, mereka kalah dari tim promosi Persijap Jepara. Sedangkan Persija lebih berat lagi. Mereka bahkan dihantam langsung oleh Borneo dengan skor 3-1, lalu terjebak dalam fase struggle yang panjang, identitas belum jelas, serta ritme yang belum terbentuk. Dan Malut United, tim yang digadang-gadang jadi calon kuat juara musim ini, di awal musim justru hanya berputar-putar di papan tengah. Tak jatuh, tapi juga tak terbang. Di titik itu, banyak yang mulai berpikir, liga musim ini mungkin hanya soal siapa finish di belakang Borneo, karena Borneo itu terlalu dominan. Sebelas laga Borneo tidak terkalahkan ya, hingga akhirnya dia dikalahkan oleh Bali United dan setelah itu dikalahkan oleh Persib Bandung ya, dan Borneo baru menang sekali lagi ke waktu itu setelah dia kalah dari Persib itu kalau nggak salah ya. Dan bayangkan saja bukan hanya pengalaman mereka yang jago, tapi ada hal krusial lainnya yang tak dimiliki tim lain. Kalian masih ingat di saat mereka melawan Madura United? Borneo itu hampir kalah dan Borneo seharusnya bermain dengan 10 orang karena Nadio layak diganjar kartu merah. Yang terjadi tidak ada kartu dan justru Borneo yang berbalik unggul. Dan jujur saja hal semacam itu membuat liga ini jadi terasa terlalu membosankan.
Banyak yang bilang sudah menang terus, dibantu wasit pula. Namun sepak bola punya satu sifat yang tak pernah bisa diprediksi sepenuhnya. Ia mungkin bisa diarahkan, bisa ditekan, bahkan bisa dibantu. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Mental sebuah tim yang menolak kalah. Dan sialnya bagi Borneo FC, di tengah keperkasaan mereka, di balik rekor sempurna, di balik aura tak tersentuh itu, ada satu klub yang tampaknya haram menerima kekalahan begitu saja. Tim itu adalah Persib Bandung. Persib bukan tim yang paling rapi di awal musim, bukan pula yang paling stabil memenangi pertandingan. Persib sempat diragukan, dihujani kritik, bahkan dicibir oleh sebagian pendukungnya sendiri. Namun justru disitulah masalahnya. Persib adalah tim yang hidup dari tekanan. Tim yang semakin keras ditekan, semakin keras pula melawan. Mereka mungkin kalah di awal, hancur melawan Persijap, luluh lantak melawan Persita. Tapi Persib itu tak pernah kehilangan satu hal paling berbahaya dalam sepak bola. Keyakinan bahwa musim belum selesai. Di saat banyak tim lain memilih pasrah, mulai bermain aman, mulai berdamai dengan posisi 2 atau 3, Persib justru mulai berubah. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Bukan dengan gebrakan instan, melainkan dengan mental, dengan karakter, dengan aura bahwa mereka bukan hanya ingin ikut berkompetisi. Mereka ingin merusak cerita yang sudah terlanjur ditulis. Dan di titik itulah, dominasi Borneo yang tadinya terasa tak tersentuh, perlahan mulai retak. Bukan karena Borneo melemah, tapi karena Persib menolak tunduk pada logika liga. Karena bagi Persib, liga ini bukan soal siapa yang paling sempurna di awal, melainkan siapa yang bertahan. Ya, di awal-awal Persib itu memang diragukan ya, karena sudah beberapa kali kalah lawan tim promosi pun Persib kalah. Tapi setelah kesini Boyan Hodak itu melakukan perubahan-perubahan hingga dengan datangnya dua pemain diaspora, yaitu Tom Haye dan Eliano, sehingga permainan Persib sedikit-sedikit berubah ya. Boyan Hodak bisa meramu pemain. Terus mungkin chemistry pemain juga sudah ketemu ya, hingga Persib bisa seperti sekarang. Sekarang sudah ada di posisi 1 lagi, apalagi ya bentar lagi ya di AFC 2 mungkin nanti Persib akan melakoni babak 16 besarnya, dan mudah-mudahan kita doakan bisa memenangkan pertandingan ya, karena Persib ini mewakili Indonesia juga dan mewakili liga kita yang kalau misalnya Persib terus-terusan menang, berarti ranking liga kita juga akan terus naik. Ketika musim mulai kejam, kalian bayangkan satu skenario sederhana. Jika pada 5 Desember 2025 yang lalu, Persib Bandung gagal memenangkan pertarungan melawan Borneo FC, maka percayalah, Borneo akan melaju sejauh-jauhnya, tanpa ada hambatan, tanpa ada lagi keraguan, dengan keyakinan bahwa tak ada siapapun yang bisa menyentuh mereka lagi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di titik itulah, Persib Bandung menjadi tim yang menghajar dan merobek mental sang raksasa Kalimantan. Bukan hanya mengalahkan, tapi menyadarkan. Persib datang seperti dukun yang menyemburkan air ke wajah orang kesurupan. Keras, tak sopan, tapi perlu. Satu semburan itu cukup untuk membuat Borneo sempoyongan. Cukup untuk menanamkan satu kalimat yang selama ini tak pernah mereka dengar. Kalian tidak sekuat itu. Dan Borneo akhirnya pun menyadari bahwa tak ada tim yang benar-benar tak tersentuh. Sejak malam itu, aura tak terkalahkan Borneo mulai pudar. Langkah mereka tak lagi ringan. Kepercayaan diri yang tadinya membumbung, perlahan berubah menjadi beban. Sejak kalah melawan Persib, Borneo imbang melawan Persebaya, dan kalah melawan Malut United. Dan sejak saat itu pula, liga ini berhenti menjadi cerita satu arah. Super League tak lagi milik satu raja. Ia berubah menjadi medan perang. Karena ada satu tim yang berani melakukan hal paling berbahaya dalam sepak bola, yakni menghancurkan mitos. Ya, Persib yang menghancurkan mitos atau bahkan stigma yang bilang bahwa musim ini sudah disiapkan hanya untuk Borneo. Persib seperti menyadarkan klub-klub lain bahwa liga bukan soal siapa yang paling kuat di awal. Liga adalah soal siapa yang paling tahan berubah. Dan perlahan, Persija Jakarta mulai bangkit pelan-pelan. Malut mulai berani keluar dari bayang-bayang papan tengah. Persija dan Malut tampaknya mulai membaca satu hal penting,
bahwa Borneo FC yang jago itu ternyata bisa dikejar. Dan disitulah Super League berubah wajah. Dari liga yang terasa satu arah, kini menjadi liga yang kompetitif. Dari liga yang bisa ditebak, kini menjadi liga yang interaktif dan penuh drama. Dari yang pekan ini bisa mencetak gol bunuh diri dengan sepakan salto, kemudian di pekan berikutnya bisa melesatkan gol dengan sepakan keras dari luar kotak penalti. Lebih terbuka mainnya. Datang lagi Jordi Amat pemirsa. Jordi Amat! Setiap pekan kini bukan lagi sekadar jadwal pertandingan, tapi potensi kejutan. Begitu besar potensi perubahan klasemen. Kemarin hanya ada Borneo sendiri di atas, kemudian ada Persib dan Persija menjadi bayang-bayangnya. Dan hari ini pun Malut United join the party. Dulu banyak pihak mengira bahwa musim ini Borneo finish posisi pertama dan Persib menjadi runner-up. Tapi siapa sangka Persib, Borneo, Persija hingga Malut sudah saling tikam di posisi atas. Kini satu hasil saja bisa menggeser segalanya. Satu perkembangan bisa mengubah narasi. Satu kekalahan bisa menjatuhkan dominasi. Dan di tengah perubahan itu, Persib Bandung kembali mengambil peran alaminya sebagai pusat gravitasi liga. Bukan hanya karena menang, tapi karena ketika Persib bangkit, liga juga ikut hidup. Stadion pun penuh, media ramai. Tim rival ikut bangkit karena mereka panas. Dan yang paling memukau dari kebangkitan Persib adalah supporter netral pun kini ikut menonton. Hari ini Super League bukan lagi liga yang membosankan. Ia berwarna, ia gaduh, kompetitif, dan mungkin ini baru permulaan dari musim yang benar-benar tak bisa lagi ditebak siapa juaranya. Dan disinilah kita sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa apa yang dilakukan Persib Bandung musim ini bukan hanya soal poin dan bukan hanya soal persaingan gelar. Persib telah melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka mengubah psikologi liga. Persib itu seperti mematahkan rasa takut. Mereka meruntuhkan ilusi ketidakterkejaran. Dan mereka menunjukkan pada publik sepak bola negeri ini bahwa dominasi sekuat apapun selalu punya celah, jika ada satu tim yang cukup berani untuk menabraknya. Dan sejak saat itu tak ada lagi pertandingan yang terasa aman. Tak ada lagi tim yang bisa bermain santai hanya karena status unggulan. Tak ada lagi narasi besar yang berjalan sendirian tanpa gangguan. Setiap tim kini datang ke lapangan dengan satu pikiran. Kalau Persib bisa menjatuhkan Borneo, kenapa kami tidak? Disitulah Super League berubah menjadi liga yang hidup, liga yang penuh emosi, liga yang penuh konflik, liga yang kembali membuat orang menunggu akhir pekan. Dan Persib, mereka kini berada di tengah pusaran itu. Persib di musim ini memang bukan sebagai tim paling sempurna, bukan pula sebagai tim yang tak pernah salah. Tapi Persib mengambil peran yang paling penting, yaitu sebagai tim yang paling berani menantang arus. Mereka tidak menunggu liga berubah agar bisa menang. Mereka menang, lalu memaksa liga untuk berubah. Karena Persib Bandung memang selalu seperti itu. Datang bukan untuk mengikuti cerita, tapi untuk mengacaukannya. Berarti ya, benar berarti ya, kalau misalnya Persib itu pengacau settingan liga gitu. Karena Persib tidak mau disetel mungkin ya, atau mungkin ya istilah itu ya tidak ada mungkin ya, tapi mungkin juga ada. Kalau misalnya liga kita ini udah disetting oleh para petinggi di sana gitu, atau para elit-elit di federasi, ya saya tidak tahu ya, atau mungkin ini hanya apa ya, hanya semacam pola pikir kita aja untuk berpikir ke sana gitu. Tapi dengan begini Persib terus melaju dengan segala kemampuannya. Bojan Hodak juga terus memberikan kejutan-kejutan di setiap laga, sehingga Persib sekarang sudah tahu-tahu sudah berada di atas peserta semua semua peserta ya yang ada di Liga 1 ini. Oke, kita lanjut.
Dan jika hari ini Super League terasa lebih berwarna, kompetitif, panas, dan lebih sulit ditebak, maka ingatlah satu momen penting itu. Satu pertandingan dalam satu keberanian. Saat Persib Bandung berdiri di hadapan dominasi Borneo dan berkata, cerita ini belum selesai. Dan mungkin musim ini bukan tentang siapa yang paling kuat di awal, bukan juga tentang siapa yang paling difavoritkan, tapi tentang satu pertanyaan sederhana, siapa yang paling siap bertahan ketika liga ini berubah menjadi medan perang. Dan sejauh ini, Persib Bandung telah membuktikan satu hal. Mereka bukan hanya peserta, mereka adalah pengacau. Dan pengacau inilah yang membuat sepak bola kembali layak untuk ditonton. Pengacau. Dan sulit pengacau. Itu teman-teman ya, dari Icam Sport. Ya kalau misalnya mau kalian menonton yang komplitnya, ya kalian bisa nonton di channelnya langsung ya. Itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.